Here is the translation of the article from French to Indonesian. Bagi beberapa orang asli, berbicara di PBB datang dengan harga tinggi. Mengambil lantai di instansi internasional tidak tanpa konsekuensi bagi beberapa orang asli, risiko balas dendam, intimidasi, atau bahkan tidak bisa kembali ke tanah air mereka. Kasus-kasus dan tingkat parahnya meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sekitar 2.000 orang asli berkumpul di forum tetap PBB tentang masalah-masalah asli. Beberapa orang sangat menyadari konsekuensi dari kehadiran dan kata-kata mereka. Eskender Barif, seorang Tatar dari Crimea, telah hidup di pengasingan di Kiev sejak 2015 karena penganiayaan. Meskipun ada bahaya, ia terus berbicara, termasuk di forum PBB. Baginya, penting untuk terus berbicara untuk menginformasikan perwakilan orang-orang asli, yang berjumlah lebih dari 470 juta orang di seluruh dunia, dan dapat mempengaruhi pemerintah dan organisasi internasional mereka. Bagi Muhammad Krueng, seorang asli dari Aceh, berbicara di PBB berarti pengasingan, ia tidak akan bisa kembali ke pulau di utara Indonesia. Dia datang untuk berbicara atas nama Front Pembebasan Nasional Sumatera Aceh untuk mencari dukungan untuk kemerdekaan dari Indonesia. John Anari, seorang Papua, telah hidup di pengasingan di Amerika Serikat selama beberapa tahun. Dia adalah pemimpin salah satu sayap politik Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan telah meminta suaka. Dia mengecam kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara dan polisi Indonesia di Papua. Perwakilan orang-orang asli menjadi target di PBB. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan laporan intimidasi dan balas dendam terhadap individu yang bekerja sama dengan PBB. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah mencatat peningkatan tindakan intimidasi dan pelecehan dalam PBB, terutama terhadap perwakilan orang-orang asli. Morses Chawagas Flores, seorang petugas program di kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengonfirmasi bahwa berbicara datang dengan risiko balas dendam. Dia menunjukkan bahwa banyak orang lebih memilih untuk tidak berbicara karena takut akan pembalasan. Amina Amhareh, seorang aktivis Amazigh dari Maroko, juga menghadapi risiko dengan berbicara. Dia telah berkampanye untuk hak-hak orang-orangnya, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri. Dia menunjukkan bahwa berbicara datang dengan tanggung jawab berat, karena harus selalu memperhatikan konsekuensi potensial bagi diri sendiri dan komunitasnya. Ferhat Meheni, pendiri Gerakan untuk Otonomi Qabaili, telah ditangkap dan dihukum beberapa kali oleh pemerintah Aljazair. Dia telah hidup di pengasingan di Prancis sejak 2008. Meskipun ada risiko, ia terus berbicara, termasuk di forum PBB, di mana ia baru-baru ini menyatakan kemerdekaan Qabaili. Kesimpulannya, berbicara di PBB datang dengan harga tinggi bagi beberapa orang asli, yang menghadapi risiko balas dendam, intimidasi, dan bahkan pengasingan. Meskipun ada risiko ini, banyak orang terus berbicara untuk memperjuangkan hak-hak orang-orang mereka dan komunitas.